Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan saya Septian Trio Arizona. Di sini saya punya playlist baru, yaitu Kreatif Finansial. Biasanya saya aktif di playlist Puzzle Marketing. Playlist itu ada di channel ini juga. Bagi kamu yang suka di dunia pemasaran, dunia selling, maka cocok sekali untuk juga mengunjungi playlist Puzzle Marketing. Tapi bagi kamu yang ingin bisa mendapatkan keadaan ekonomi yang lebih baik, keadaan finansial lebih baik, maka playlist Kreatif Finansial ini juga cocok buat kamu. Di video pertama di playlist Kreatif Finansial, saya ingin membagikan tips agar Anda tidak boros. Di sini saya punya kartu. Ini adalah kartu mahir kelola keuangan agar tidak boros. Ada 9 pertanyaan yang mesti saya pastikan jawabannya tepat sebelum saya memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjaga kondisi finansial saya tidak boros. Mungkin bagi Anda yang nantinya akan tahu pertanyaannya apa aja, mungkin Anda ada yang berpikir, kok kebangetan ya? Itu untuk berhemat, untuk tidak boros, atau pelit. Nah gitu. Karena sebenarnya hemat dan pelit itu sebenarnya beda tipis. Kalau pelit adalah untuk sesuatu yang harus dikeluarkan, itu orangnya menahan-nahan, tidak mau mengeluarkan. Tapi kalau orang berhemat adalah untuk sesuatu yang tidak perlu dikeluarkan, dia benar-benar bisa berpikir dan tidak mau mengeluarkan karena memang tidak perlu. Kalau orang pelit perlu mengeluarkan tapi dia menahan, itu pelit. Tapi kalau orang hemat adalah dia paham kondisi tidak perlu mengeluarkan uang, yang ngapain dikeluarkan. Jadi sederhananya kalau ngomongin finansial adalah kalau kita ingin save kondisi finansial kita, uang masuk harus lebih gede daripada uang keluar. Uang keluar harus lebih kecil daripada uang masuk. Sesederhana itu. Nah, di video pertama ini saya ingin beritahu Anda ada 9 pertanyaan yang mesti Anda pastikan sebelum Anda memutuskan melakukan pembelian. Tapi mohon maaf, di video ini saya hanya share 7 pertanyaan saja. Yang 2 saya simpan sendiri. Mohon maaf ya, karena harus hemat. Oke, yang pertama adalah ketika Anda ingin melakukan pembelian barang, maka tanyakan pada diri Anda. Tanyakan benar-benar Anda tanyakan, yakin butuh beli ini? Ini adalah pertanyaan yang bisa menjadikan kita berpikir ulang sebelum melakukan pembelian. Benar nggak ya butuh ini? Misalnya Anda ingin beli handphone baru, tanyakan pada diri Anda, yakin butuh beli handphone baru? Tanyakan, apakah benar-benar sesuai kebutuhan Anda karena memang harus sudah waktunya ganti handphone, atau handphone lama sebenarnya masih berfungsi dengan baik? Yakin butuh beli ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tanyakan pada diri Anda, ada uang cash-nya tidak? Kalau kita ingin melakukan pembelian, tanyakan yakin ada cash-nya atau tidak. Ini kita akan berpikir ulang. Karena kebanyakan orang kalau tidak menanyakan ada uang cash-nya atau tidak, mereka akan dengan mudahnya menggunakan kartu kredit, menggunakan utang, menggunakan pay letter, menggunakan bayar di kemudian hari, dan itu yang akan menjadi masalah finansial kita di kemudian hari. Oleh sebab itu, tanyakan pada diri kita masing-masing sebelum melakukan pembelian adalah, ya, ada uang cash-nya tidak? Kalau tidak ada, sebaiknya ditunda. Kalau ada uang cashnya, misalnya Anda mau mengeluarkan uang 1 juta, Anda punya uang 10 juta, ya keluarkan saja 1 juta. Tapi kalau uang cashnya Anda 500 ribu, Anda mau keluar 1 juta, ya Anda harus menundanya.
daripada terjadi masalah di kemudian hari. Pertanyaan ketiga adalah, yakinkan kembali untuk diri Anda sudah dipikir matang-matang? Itu pertanyaan ketiga. Sudah dipikir matang-matang. Karena biasanya kalau kita hendak melakukan pembelian, seakan-akan keputusan kita itu benar dan kita sangat-sangat butuh. Tapi biasanya setelah 7 hari kemudian kita menyesal karena ternyata kita tidak benar-benar butuh. Jadi pertanyaan nomor 3 adalah, tanyakan pada diri kita masing-masing sudah dipikir matang-matang. Kalau memang sudah dipikir matang-matang, silakan lakukan pembelian. Tapi kalau belum dilakukan matang-matang, ya sebaiknya tunda. Seperti itu. Yang keempat, tanyakan pada diri kita masing-masing. Seandainya bisa ditunda 1 minggu lagi nggak? Atau 1 bulan lagi nggak? Atau 1 tahun lagi nggak? Tanyakan itu. Kalau kita bisa menunda seminggu lagi, maka bisa jadi kita punya kesempatan untuk berpikir lebih realistis. Biasanya kita terdorong emosional untuk melakukan pembelian, karena 80% orang melakukan pembelian adalah karena emosi, bukan karena logika. Apalagi kalau kita ketemu seorang penjual yang pandai menawarkan sebuah produk, habislah kita. Maka coba tunda seminggu lagi, bisa nggak? Kalau bisa, itu lebih baik. Kita masih punya waktu 7 hari untuk berpikir ulang secara matang. Kalau bisa sudah 7 hari, kita coba tanya lagi, bisa ditunda 1 bulan nggak? Kalau sudah 1 bulan, bisa ditunda 1 tahun nggak? Jangan menyesal. Karena bisa jadi misalnya kalau tadi ingin beli handphone, Anda beli hari ini, besok ada launching dengan spek lebih bagus, dengan harga lebih murah. Kan nyesel. Yang kelima, tanyakan pada diri kita masing-masing, adakah substitusinya yang lebih murah? Misalnya, ketika saya ingin bikin konten YouTube, saya ingin beli lighting, maka saya searching tuh. Saya searching misalnya softbox 4 slot. Ketika sudah ketemu merek tertentu, maka saya tanya. Maka saya bandingkan yang ada di YouTube, merek A dan merek B. Apakah ada merek lain dengan kualitas sama, dengan memiliki sama-sama 4 slot, sama-sama softbox dengan harga lebih murah? Kalau ada, saya mestinya lebih bijak untuk bisa memilih yang lebih murah. Yang keenam, ini adalah pertanyaan paling penting kalau kita hendak melakukan pembelian. Tanyakan pada diri kita masing-masing, kalau kita beli bisa menghasilkan uang lebih banyak atau tidak? Kalau kita beli bisa menghasilkan uang lebih banyak, berarti menjadi sebuah aset. Maka segera lakukan pembelian. Seandainya misalnya ingin membuat video YouTube, butuh softbox, butuh lighting untuk memperbagus kualitas video. Kalau video kualitasnya bagus, viewernya bertambah, AdSense-nya bisa lebih banyak untuk didapatkan dan menghasilkan uang, maka saya tidak boleh menunda untuk melakukan pembelian lighting tersebut. Jadi ini poin terpenting. Kalau kita beli bisa menghasilkan uang lebih banyak, maka segera beli. Tapi kalau kita beli ternyata harga jualnya turun dan malah tidak jadi apa-apa, maka tunda atau bahkan cancel pembelian. Pertanyaan terakhir yang bisa saya share, karena sebenarnya ada 9 pertanyaan, tapi saya hanya bisa share 7 aja pada Anda, maka ini adalah pertanyaan terakhir. Ketika hendak melakukan pembelian, tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah manfaatnya jangka panjang? Kalau manfaatnya jangka panjang, maka ya sudah, boleh-boleh saja lakukan pembelian. Kalau manfaatnya cuma jangka pendek, apalagi cuma urusan perut, sekali dimakan sudah selesai dan jadi kotoran, maka sebaiknya tunda bahkan cancel. Inilah 7 pertanyaan kreatif finansial agar Anda bisa jauh lebih hemat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga, nyalakan loncengnya.